Pak Anam. Eh, Assalamualaikum Pak Anam. Bagaimana Waalaikumsalam, Bu kabarnya hari Mima. ini Pak Anam? Alhamdulillah sehat, Gimana Pak tapi Anam? ya ini agak lemes-lemes ini Bu Indah. Bu Mimah ini. Nggak tahu ini, ada permasalahan yang Oh, perlu saya diskusikan sama jenengan ini kayaknya ini. ya gimana Pak? Mungkin bisa Eh, diceritakan Pak Anam? Gini Bu Mimah, saya ini memiliki permasalahan terkait dengan murid saya, bahwa Iya, kena apa namanya permasalahan sebenarnya sih terkait dengan kenakalan anak. Nah, memang namanya kenakalan anak itu wajar, tapi yang jadi permasalahan besar saya karena kenakalan ini akhirnya melibatkan orang tua juga, sehingga iya Pak. kasusnya begini, ada dua anak siswa ini, anak dua ini kembar. Anak dua ini kembar, setiap di pembelajaran itu selalu ganggu temannya, bahkan istirahat kadang berkelahi. Nah, yang jadi permasalahannya bukan itu, karena orang tua juga terlibat karena apa? Anak-anak yang diganggu ini melaporkan orang tuanya, sehingga apa namanya Iya, orang tuanya itu konfirmasi sama saya, tetapi ini ganggu ini, ganggu ini, ganggu ini, Pak. Gimana ini, Pak? Nah, ini permasalahan yang saya hadapi seperti itu, Bima. baik Pak Anam. Pak Anam, apakah Pak Anam sudah menelusuri dengan kenakalan-kenakalan mereka Pak Anam? eh Pada saat kejadian tersebut, ada beberapa kejadian tak panggil anak tersebut secara pribadi. Namun pada saat itu anaknya kita panggil ke kantor, maunya saya ajak secara bicara face to face, artinya secara hati ke hati anak tersebut. Karena di kantor banyak guru yang lain, mungkin keterbukaannya masih kurang, sehingga hanya menyampaikan sebagian saja permasalahan tersebut. Namun yang akhirnya dengan permasalahan ini saya mencari tahu anak tersebut ini latar belakang seperti apa. Saya mencari tahu dari guru sebelumnya. Ada dari guru kelas 2 atau dari kelas satu. Apa memang dari kelas satu 2 itu anak ini seperti ini? Nah, ternyata saya dapatkan dari Ya, guru tersebut bahwa memang anak itu mengalami apa namanya sering melakukan seperti itu gitu loh. Memang dari kelas satu 2 seperti itu. Makanya di kelas 3 juga seperti itu. Makanya loh ini ada apa? Nah, ini yang membuat saya berpikir bagaimana cara mencarikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Itu Bima. baik Pak Anam. Nah, gini Pak Anam, dengan pengamatan Pak Anam tadi, apa yang menyebabkan anak tersebut berbuat jahil kepada temannya, Pak Anam? Nah, menurut secara ini saya melakukan asesmen ya pada saat itu. Asesmen itu saya lakukan, saya mencoba karena anak itu sering melakukan itu, saya memanggil orang tuanya. Nah, ternyata setelah saya panggil orang tuanya saya ajak bicara, orang tuanya baru membuka segala-galanya permasalahan anak tersebut. Nah, ternyata anak tersebut satu, anak ini piatu. Jadi ibunya sudah meninggal, ya. Terus bapaknya itu masih hidup, cuman bapaknya sudah tidak peduli. Hidupnya dengan orang tua, apa namanya, dengan walinya itu adalah mbahnya, mbah dari pihak Iya. ibu. Nah, itu baru tahu saya itu adalah dari mbahnya tadi yang saya tak panggil, saya tanya-tanya, beliau menceritakan seperti itu. Nah, terus apa yang saya tanya juga kesehariannya bagaimana kalau di rumah, apa juga seperti itu? Iya, katanya tangga-tangga kanan kirinya rumahnya juga sering diganggu. Waduh, ternyata saya membuat suatu kesimpulan. Apa membuat asesmen, kesimpulan saya? Ini kayaknya anak ini membutuhkan perhatian kayak yang ini. Butuh perhatian dan juga anak ini mencari perhatian kepada orang lain. Kayaknya itu saya buat kesimpulannya seperti itu, Bu Mima. Iya. Nah, nggih. Ya, baik Pak Anam. Betul sekali ya Pak Anam ya. Sekarang kondisi ideal yang diinginkan, yang diharapkan Pak Anam kepada murid tersebut itu apa Pak Anam? Yang saya harapkan sebenarnya ya anak ini apa namanya sewajarnya. Artinya kalau bermain ya bermain, tapi jangan sampai sehingga sampai mencelakakan temannya. Itu yang pertama. Yang kedua,
sikap dan karakter, saling menghormati, menghargai kepada teman. Itu yang saya harapkan. Karakter anaknya ini yang saya harapkan untuk apa adanya suatu perubahan. Nah, itu yang saya harapkan seperti itu, Bu. Baik, Pak Anam. Nah, kalau begitu, apa yang Pak Anam lakukan untuk meningkatkan motivasi anak tersebut, Pak Anam? Nah, akhirnya langkah-langkah yang saya lakukan itu saya berusaha berbicara dengan apa namanya guru dan juga teman sejawat saya, guru tersebut ataupun kepala sekolah saya menyampaikan. Mungkin kepala sekolah bisa memberikan masukan terkait dengan permasalahan tersebut. Nah, setelah saya sampaikan, ternyata kepala sekolah ada memberikan solusi, salah satunya tadi memanggil orang tuanya untuk ajak dibicara, terus anaknya diajak untuk berbicara hati ke hati gitu. Itu terus samping juga dari teman sejawat, saya juga ingin apa namanya mendapatkan informasi lebih jauh dan mungkin teman-teman yang lain, guru-guru yang sudah senior itu mungkin bisa memberikan apa namanya masukan, teknik-teknik tersendiri untuk mengatasi permasalahan tersebut. Itu Bu. Baik, Pak Anam, luar biasa ya, Pak Anam ya. Kemudian, apakah ada strategi yang sudah berhasil? Eh, adakah strategi yang berhasil yang sudah dilakukan di kelas oleh Pak Anam? Mungkin apa Nah, gitu? strategi ya gitu. Saya memiliki gambaran rencana ini, Bu. Apa namanya strategi yang akan saya lakukan untuk menanggulangi hal ini. Yang pertama, saya mencari tahu permasalahan tadi sudah saya tahu. Oh, ternyata anak ini saya kesimpulkan, oh membutuhkan suatu perhatian. Ya, aneh butuh apa namanya perhatian, minta Peter perhatian dari orang lain dan siapapun. Itu yang pertama, simpulan pertama. Yang kedua, eh, saya apa namanya melakukan apa motivasi secara pribadi. Anak itu saya panggil, saya apa namanya tak ajak ngomong hati ke hati, bahkan saya singgung terhadap orang tuanya. Anak ini sempat apa namanya ternyuh dan nangis gitu loh. Nah ini yang pernah saya lakukan. Terus yang kedua, saya berupaya di kelas itu melakukan motivasi-motivasi secara umum. Padahal mengarahnya kepada anak tersebut, tapi saya arahkan secara umum kepada anaknya setiap pulang. Itu yang saya lakukan seperti itu, Bu. Nggih. Baik, Pak Anam. Kemudian ini ya Pak Anam, jika kita rat, rating ya, Pak Hmm. Anam ini dari angka 1 sampai 10 itu tingkat keberhasilannya kira-kira di angka berapa Pak Anam? Ya kalau kamu melihat rencana tersebut, ya saya harapkan bisa paling tidak lah angka 9 rating yang bisa saya eh, targetkan. Cuman untuk bisa lebih sempurna sampai 10 itu sendiri kan apa nanti tidak semudahkan membalikkan telapak tangan kan gitu bahasanya. Tapi yang penting-penting adanya suatu perubahan sikap karakter, tidak mengganggu teman yang lain itu sudah apa namanya bagian daripada apa namanya hasil yang sudah kita dapatkan. Itu Bu. Baik Pak Anam, kemudian Pak Anam untuk selanjutnya Pak Anam, rencana tindak lanjutnya Pak Anam bagaimana? Rencana tindak lanjut yang saya lakukan tentunya saya apa namanya ingin memperbaiki anak tersebut dari sikap dan karakternya melalui apa namanya kegiatan-kegiatan ibadahan ya terus saya juga kerjasama dengan guru agama untuk bisa memberikan motivasi lagi karena guru agama ini insya Allah kalau doanya bisa terkabulkan ya sehingga kita bisa saling kolaborasi dengan guru agama sehingga nantinya anak ini bisa ada perubahan. Di samping ini juga ya tadi saya melakukan rencananya setiap pembelajaran ya selalu memberikan motivasi kepada anak tersebut, saya arahkan adanya nilai perubahan-perubahan karakter sehingga anak-anak tersebut nilai karakter akhlakul karimahnya dapat terwujud gitu. Itu harapannya kami.
Baik, Pak Anam. Kira-kira selain guru agama, siapa ya Pak Anam yang bisa membantu Pak Anam untuk menyusun rencana tindak lanjut tersebut? Yang jelas pimpinan kami, kepala sekolah itu adalah salah satu mentor kami yang pertama. Karena sebagai pimpinan tentunya itu adalah yang saya jadikan untuk membantu kami untuk melakukan langkah-langkah tersebut. Itu yang kedua adalah orang tua yang pasti. Orang tua, teman sejawat, dan terakhir ya anak tersebut untuk bisa eh, apa namanya perubahan dari diri saya sendiri, dirinya sendiri itu Bu. Baik, Pak Anam. Kira-kira berapa lama waktu rencana tindak lanjut itu eh, yang Pak Anam butuhkan? Kurang lebih paling tidak maksimal 6 bulan lah Bu. Ini kan sudah berjalan 6 bulan terakhir ya, paling tidak tahun akhir tahun ajaran baru Ya. itu Insya Allah Insu bisa target terpenuhi lah. Mudah-mudahan aja. Itu harapan kami seperti itu. Tapi kalau memang nanti tidak terpenuhi dan saya akan menyampaikan kepada guru atasnya, biar nanti anak ini ada kesinambungan. Jadi tidak penyelesaiannya itu tidak hanya cukup di kelas saya aja di kelas 3 ini, tapi di kelas berikutnya di kelas 4 ini nanti wali kelas 4 ini bisa untuk apa namanya memperhatikan penuh terhadap anak tersebut sehingga anak ini secara kesinambungan terjaga apa namanya penyelesaiannya dan nanti akan saya buat catatan-catatan tersendiri akhir pembelajaran ya saya buat catatan anak-anak yang apa namanya dari segi apapun ya secara negatif atau apapun dari segi pembelajaran atau karakter dan sebagainya itu buat catatan catatan itu akan saya berikan kepada wali kelas berikutnya biar wali kelas berikutnya itu mau melakukan tindakan asesmen yang lain itu untuk menyelesaikan itu bisa ada panduannya itu Bu. Sebentar. Nggih. Baik, Pak Anam. Luar biasa, Pak Anam. Kira-kira Pak Anam mau memulai untuk melaksanakan rencana ini tuh kapan, Pak Anam? Rencananya kita dalam waktu dekat ini Insya Allah minggu-minggu ini sudah melaksanakan Bu. Akan segera saya laksanakan apa namanya kegiatan tersebut sehingga nantinya akan bisa segera tertangani lah biar tidak merambah kemana-mana. Baik, Pak Anam. Masya Allah. Nah, sekarang komitmen seperti apa yang akan dilakukan Pak Anam agar rencana ini berjalan dengan baik, Pak Anam? Komitmen yang jelas komitmen istiqomah. Istiqomah itu komitmen yang ajak-ajak itu terus-menerus, tidak bosan-bosannya kita memberikan motivasi, memberikan bimbingan kepada anak tersebut sehingga sampai target yang saya inginkan bisa terpenuhi itu. Nggih. Baik, Pak Anam. Kemudian Pak Anam, adakah dukungan dari pihak lain yang Pak Anam butuhkan? Yang jelas dukungan wali murid itu yang utama. Wali murid dengan kepala sekolah, teman sejawat itu yang akan saya jadikan tolak ukur dukungan untuk memenuhi kegiatan tersebut. Baik, Pak Anam. Nah, dengan apa yang disampaikannya Pak Anam tadi, semoga rencana Pak Anam berjalan dengan lancar ya Pak Anam ya. Oke, terima kasih. Kemudian bagaimana perasaan Pak Anam setelah perbincangan kita tadi Pak Anam? Perasaan saya agak lega, Bu. Ada kelegaan dan relax, fresh, sehingga saya keluh kesah saya ini unek-unek saya ini saya keluhkan ini, alhamdulillah ada perubahan lah. Tadi kalau pertama itu saya lesu dengan itu, saya sekarang ini, aduh, mulai agak enjoy gitu loh. Insya Allah lah dengan pencerahan dari jenengan ini nanti bisa apa namanya menjadikan motivasi kami untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Bu. Secara tidak langsung tadi itu saya sudah Syukurlah. mencari solusi ya, mencari solusinya sendiri lah. Nggih, ngoten.
Betul Pak Anam, syukurlah kalau begitu ya Pak Anam ya. Apakah ada hal lain yang ingin ditanyakan Pak Anam? Atau mau diceritakan kembali? Tidak ada ya Pak Anam? Tidak ada, insya Allah cukup Bu. Nggih, itu aja. Insya Allah Baik sudah Pak lega saya. Anam, Nggih. tidak ada lagi ya Pak Anam ya. Nggih, cukup cukup Bu. Alhamdulillah dengan perbincangan Pak Anam tadi, eh, saya senang mendengar cerita dari Pak Anam tadi. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi ya Pak Anam ya. Nggih, Kita sami-sami. dapat sharing kembali di kesempatan Nggih, waktu. Terima nggih. kasih Pak Anam. Sami Bu nggih, ngapunten ganggu Sampai jumpa. ngrepotno niki kula ngrepotno jenengan, nggih. Untuk sharing Ya bersama Pak ini. Anam, kebetulan saya ada waktu luang. Alhamdulillah. Nggih. Baik Pak Anam, terima Nggih. kasih Pak Anam. Nggih, makasih Bu Sampai nggih. jumpa kembali Pak Assalamualaikum. Anam. Nggih, Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dadah. Ya.